Cerita dikanjut dengan Lindong yang menyapu bersih seluruh murid gerbang Yuan di kompetisi sekte besar. Tidak ada mayat, tidak ada darah yang mengalir, tetapi hawa dingin menyusup dari tanah hingga ke kepala setiap orang yang menyaksikan. Dari lautan murid gerbang Yuan yang sebelumnya memenuhi tempat itu, kini benar-benar tidak tersisa satupun. Semuanya benar-benar dimusnahkan oleh serangan Lindong. Tatapan penuh keterkejutan dan ketakutan juga tertuju pada Lindong yang melayang di udara. Sepanjang sejarah kompetisi sekte besar, belum pernah ada satu sekte pun yang seluruh murid elitnya dihapuskan sampai tuntas. Hal seperti ini bukan hanya membutuhkan kekejaman, melainkan juga kekuatan yang menakutkan. Bahkan Zotong dahulu tidak pernah mencapai tingkat seperti ini. Namun kini Lindong benar-benar telah melakukannya. Wukun dari istana kemurnian tertinggi 9 surga menarik nafas panjang dan berkata bahwa kali ini gerbang Yuan pasti akan murka. Para murid elit adalah fondasi masa depan sekte dan kehilangan sebanyak itu pasti akan membuat mereka terguncang hebat. Ling Qingzu juga mengangguk dan memahami bahwa semua ini adalah konsekuensi di dalam kompetisi sekte besar. Kompetisi ini adalah tempat yang merupakan ajang hidup dan mokat. Dahulu murid sekte Dao juga banyak yang gugur di tangan gerbang Yuan. Bahkan seorang kakak senior dari Aula Langit pernah dikepung dan dihabisi oleh gerbang Yuan. Saat itu sekte Dao hanya bisa menahan amarah, namun kali ini semua utang itu telah dibayar lunas. Sejak hari itu nama Lindong benar-benar melampaui generasi muda wilayah Suan Timur. Tidak ada lagi yang berani menantang Lindong, senggol dong. Namun Ling Qingzu juga menyadari bahwa gerbang Yuan tidak akan tinggal diam. Meski aturan kompetisi melindungi tindakan Lindong, sekte sebesar itu belum tentu akan menerima penghinaan ini begitu saja dan badai yang lebih besar pasti akan datang. Sementara itu setelah cahaya menghilang sepenuhnya, tubuh Lindong terhuyung. Kelelahan dan kelemahan menyebar ke seluruh tulang dan ototnya. Pandangannya mulai gelap dan di tengah kesadaran yang memudar, Lindong melihat sebuah lambang bercahaya melayang di udara. Itu adalah emblem roh milik Yuan Chang yang tersisa setelah tubuhnya musnah. Dengan sisa tenaga, Lindong pun meraih emblem roh tersebut. Tidak ada satupun yang berani merebutnya meskipun itu adalah harta langka karena bayangan kekuatan Lindong masih menghantui mereka. Setelah emblem roh itu masuk ke tangan Lindong, seluruh kekuatan Lindong pun benar-benar habis dan tubuhnya jatuh dari udara. Ying Huan segera melesat dan menangkap Lindong sebelum tubuh itu menghantam tanah. Melihat wajah Lindong yang pucat dan berlumuran darah, mata Ying Huan pun seketika memerah. Dengan tangan gemetar, Ying Huan menyeka darah di wajah Lindong dan merasa bahwa Lindong terlalu gegabah. Namun dalam keadaan setengah sadar, Lindong hanya bergumam bahwa dirinya telah berjanji kepada pemimpin sekte untuk melindungi semua orang meskipun mereka telah kehilangan banyak saudara seperguruan. Lindong juga lanjut meminta agar mereka tidak meninggalkan daerah iblis unik sebelum Lindong tersadar. Setelah itu kesadaran Lindong pada akhirnya tenggelam sepenuhnya. Ying Huan menatap wajah lelah itu dengan lembut lalu membawa Lindong turun. Para murid sekte Dao segera berkumpul dan mengelilingi Lindong. Wang Yan yang biasanya dingin tidak dapat menyembunyikan kepuasan di wajahnya. Selama bertahun-tahun, sekte Dao ditekan oleh gerbang Yuan dalam setiap kompetisi sekte besar. Kini dendam itu akhirnya benar-benar telah terbalas. Sementara itu Ying Xiao kemudian memutuskan bahwa mereka akan tetap tinggal dan menunggu Lindong sadar sebelum meninggalkan daerah iblis unik. Semua murid menyetujui keputusan itu karena mereka tahu bahwa begitu keluar dari tempat ini, kabar pemusnahan total dari gerbang Yuan akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Di sisi lain, Ling Qingzu sebelum pergi bersama dengan rombongan dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga mengirimkan sebotol saliva giok jernih untuk membantu pemulihan Lindong. Setelah itu, satu persatu sekte besar lainnya pergi membawa serta berita mengejutkan yang menyebar seperti api yang disiram minyak. Murid-murid gerbang Yuan dikabarkan telah dimusnahkan sepenuhnya sehingga siapapun yang mendengarnya tidak mampu menahan rasa terjekut dan tidak percaya. Gerbang Yuan dikenal sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, sementara para muridnya merupakan para elit generasi muda.
Tiga raja kecil gerbang Yuan selama ini hampir tidak memiliki tandingan. Namun kali ini bukan hanya tiga raja kecil yang mokat, melainkan lebih dari 500 murid elit juga tidak berhasil keluar hidup-hidup dari daerah iblis unik. Selain itu, yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa semua itu ternyata dilakukan oleh satu orang saja. Lindong dari Sekte Dao sendirian melawan seluruh murid gerbang Yuan dan pada akhirnya membantai mereka semua. Dalam semalam, nama Lindong mengguncang seluruh wilayah Suan Timur dan banyak orang hanya mampu menyebut Lindong sebagai monster karena sulit membayangkan bagaimana satu orang bisa mencapai hal semacam itu. Namun di balik keterkejutan itu, sebagian orang mulai merasakan datangnya badai yang lebih besar. Dengan watak gerbang Yuan yang selama ini dikenal keras dan dominan, mustahil mereka akan menelan penghinaan sebesar itu tanpa balasan. Di kota iblis unik yang menjadi tempat keluarnya para murid melalui formasi teleportasi, suasana kembali ramai tetapi ketegangan masih terasa jelas. Para petinggi berbagai sekte belum pergi karena mereka masih menunggu murid masing-masing kembali. Para tetua gerbang Yuan juga menunggu dengan keyakinan akan kabar kemenangan, namun yang mereka terima justru berita kehancuran total. Di dalam aula besar tempat mereka berkumpul, kemarahan pada akhirnya meledak. Seorang tetua menghancurkan meja kayu dengan satu tamparan dan menuntut penjelasan tentang bagaimana Lindong dari Sekte Dao bisa memiliki kemampuan sedemikian rupa. Tetua lain pun menegaskan bahwa hal itu mustahil terjadi tanpa tipu daya karena bahkan Zotong di masa lalu tidak pernah membuat gerbang Yuan menderita kerugian sebesar ini. Selanjutnya, ketika mengetahui bahwa Lindong adalah juara perang 100 kekaisaran setahun sebelumnya dan pernah memiliki kesempatan bergabung dengan gerbang Yuan tetapi memilih Sekte Dao, kemarahan para tetua pun semakin memuncak. Liu Tong yang dahulu bertugas merekrut Lindong dimarahi habis-habisan karena tidak berhasil menarik Lindong masuk ke gerbang Yuan ataupun menyingkirkannya sejak awal. Meski amarah membara, mereka sadar aturan persaingan sekte besar melarang campur tangan langsung. Namun harga diri gerbang Yuan tidak mungkin dibiarkan tercoreng. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim kabar ke sekte pusat dan diam-diam menunggu murid Sekte Dao keluar dari daerah iblis unik. Apapun yang terjadi, Lindong tidak akan dibiarkan hidup dengan mudah. Sementara itu, di tempat tinggal Sekte Dao di kota iblis unik, suasana juga dipenuhi dengan ketegangan. Qilei bersama dengan Chen Zhen dan dua master aula lainnya mendiskusikan kabar tersebut dengan perasaan campur aduk antara terjekut dan bangga. Qilei mengakui bahwa perbuatan Lindong sulit dipercaya, tetapi juga merasa bahwa gerbang Yuan pantas menerima balasan atas kemokatan banyak murid Sekte Dao di masa lalu. Mereka memahami bahwa gerbang Yuan kemungkinan besar tidak akan tinggal diam, sehingga Qilei segera memerintahkan agar kabar dikirim ke Sekte Dao dan agar formasi teleportasi diawasi dengan ketat. Begitu Lindong muncul, para master akan segera melindungi Lindong karena bagi mereka, jika gerbang Yuan berani mencari masalah, Sekte Dao siap menghadapi mereka sampai akhir. Singkat cerita, hari demi hari berlalu dan ketegangan di kota iblis unik semakin terasa. Semua orang tahu bahwa meski persaingan sekte besar telah berakhir, persoalan yang sebenarnya baru saja dimulai. Akhirnya pada hari kelima di kedalaman daerah iblis unik, Lindong yang menjadi pusat badai perlahan mulai membuka matanya dari pingsannya. Lindong pada saat ini sama sekali tidak mengetahui bahwa badai yang lebih besar sedang menunggunya di luar. Bersama dengan hal itu, ingatan tentang pertempuran sengit perlahan kembali seperti air bah, dan sebelum Lindong sempat menenangkan diri, suara penuh kegembiraan terdengar di sekelilingnya karena para murid Sekte Dao menyadari bahwa Lindong telah sadar. Dalam sekejap, Lindong sudah dikelilingi ratusan murid yang menatap dengan campuran lega dan khawatir. Melihat wajah-wajah itu, hati Lindong terasa hangat, lalu Lindong mengangguk pelan untuk menenangkan mereka. Tak lama kemudian, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan pun bergegas mendekat. Wajah Ying Huan-Huan tampak berseri karena lega, tetapi di balik itu tersimpan kelelahan yang jelas. Ying Huan-Huan menjelaskan bahwa Lindong tidak sadarkan diri selama 5 hari dan jika Lindong belum juga terbangun, mereka berencana membawanya kembali ke Sekte Dao.
Lindong tersenyum tipis karena tidak terlalu terjekut. Saat Lindong menggerakkan tubuhnya, energi di dalamnya sudah pulih, bahkan terasa lebih kuat daripada sebelumnya dan luka-lukanya juga sembuh total. Ying Xiaoxiao kemudian menjelaskan bahwa Lindong kehilangan terlalu banyak darah esensi. Namun beruntung Ling Qingzu memberikan air giok jernih hingga nyawa Lindong bisa terselamatkan. Selanjutnya, Ying Xiaoxiao juga dengan sengaja menyebut bahwa Ying Huan-Huan merawat Lindong tanpa tidur selama 5 hari. Wajah Ying Huan-Huan pun memerah mendengarnya, sementara para murid di sekitar mereka tersenyum penuh arti. Lindong pun mengucapkan terima kasih dengan tulus, sementara Ying Huan-Huan menjawab bahwa itu sudah seharusnya karena Lindong telah berjasa besar bagi Sekte Dao. Sementara itu di sisi lain, King Tan tampak masih menyimpan rasa bersalah karena merasa tidak mampu membantu saat Lindong melawan Yuan Chang seorang diri. King Tan hanya menundukkan kelapa dan mengakui bahwa semua latihannya terasa sia-sia. Namun Lindong menghibur King Tan dan berkata bahwa sebagai kakak, Lindong tidak ingin King Tan berdiri di depan dan menanggung bahaya. Kata-kata itu seketika membuat tekad King Tan semakin kuat untuk berlatih lebih giat lagi. Selanjutnya, Lindong kemudian berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada Chen Gui karena telah menahan Yuan Chang sebelumnya. Chen Gui hanya bisa tersenyum kaku karena Chen Gui sendiri menyadari betapa mengerikannya kekuatan Lindong yang bahkan mampu melenyapkan Yuan Chang dan lebih dari 500 murid elit gerbang Yuan tanpa tersisa. Lindong pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya menanyakan keadaan sekitar dan Ying Xiaoxiao segera menjelaskan semuanya. Ia berkata bahwa persaingan sekte besar telah berakhir dan para murid sudah meninggalkan daerah iblis unik dan menuju kota iblis unik. Namun Wang Yang mengingatkan bahwa kota itu pasti sedang bergejolak karena tindakan Lindong yang membantai seluruh murid gerbang Yuan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi. Lindong mengangguk dan memahami bahwa perbuatannya akan menjadikannya musuh utama gerbang Yuan. Tetapi meskipun begitu, Lindong sama sekali tidak menyesal. Jika diberi kesempatan lagi, Lindong tetap akan melakukan hal yang sama karena jika tidak, maka para murid Sekte Dao yang gugur akan mati sia-sia. Setelah itu, Lindong pada akhirnya lanjut memimpin para murid Sekte Dao menuju formasi teleportasi karena mereka tahu badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu. Sementara itu di kota iblis unik, suasana tegang menyelimuti seluruh kota. Meskipun persaingan telah selesai, tidak ada satupun sekte besar yang benar-benar pergi. Semua orang menunggu perkembangan berikutnya dari kompetisi tersebut. Di sebuah pavilion, Ling Qingzu berdiri memandang ke arah pusat kota dengan tatapan tenang. Ketika Surou bertanya apakah Lindong akan baik-baik saja, Ling Qingzu menjelaskan bahwa dengan sifat Lindong, Lindong tidak akan muncul sebelum benar-benar pulih. Ketika Surou menyinggung hubungan khusus antara Ling Qingzu dan Lindong, Ling Qingzu hanya menjawab bahwa mereka pernah bertemu dan Lindong pernah membantunya. Selanjutnya, ia pada akhirnya mengakhiri pembicaraan itu dengan sikap tenang. Tak lama kemudian, Ling Qingzu merasakan pergerakan di pusat kota karena para murid Sekte Dao akhirnya keluar dari formasi teleportasi. Di altar pusat kota iblis unik, cahaya formasi berkilau semakin kuat sebelum ratusan sosok muncul. Lambang di dada mereka menegaskan identitas mereka sebagai murid Sekte Dao. Seluruh kota mendadak hening ketika semua mata tertuju pada Lindong yang berdiri di depan dengan wajah tenang. Ekspresi Lindong seolah tidak pernah melakukan tindakan yang mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena aura mengerikan tiba-tiba meledak dari dalam kota. 6 tetua gerbang Yuan muncul dengan niat membunuh yang jelas, lalu mereka menuntut agar Lindong ikut bersama dengan mereka untuk menebus dosa. Akan tetapi sebelum tekanan itu menekan sepenuhnya, Qi Lei, Chen Zhen, dan 2 master aula Sekte Dao juga muncul dan dengan tegas menantang gerbang Yuan karena mereka tidak akan membiarkan murid mereka diperlakukan sewenang-wenang. Langit di atas kota iblis unik mendadak bergemuruh ketika 10 ahli tingkat kehidupan mendalam melepaskan aura mereka tanpa menahan diri. Yuan power di udara mendidih, lalu tekanan demi tekanan menyapu seluruh kota hingga banyak orang sulit bernafas.
Suasana menjadi sunyi, tetapi di saat yang sama, para praktisi dari berbagai penjuru berhamburan ke atap-atap bangunan untuk menyaksikan bentrokan besar yang akan terjadi. Para murid Sekte Dao yang baru keluar dari formasi teleportasi langsung terjekut melihat barisan ahli dari gerbang Yuan telah menghadang di langit. Namun mereka segera menenangkan diri dan berjaga penuh dengan waspada. Ying Xiaoxiao menggenggam tangannya erat karena memahami bahwa gerbang Yuan tidak mungkin membiarkan kekalahan mereka di kompetisi sekte besar berlalu begitu saja. Lindong juga sudah menduga situasi ini akan terjadi sehingga wajahnya tetap tenang meskipun suasananya sangat tegang. Di langit, Sidong dari gerbang Yuan menuduh sekte Dao telah bertindak kejam dan memicu perang antara sekte super. Namun Qilei dengan tenang menjawab bahwa kompetisi sekte besar adalah pertarungan hidup dan mokat. Dengan begitu maka kematian adalah hal yang tidak bisa lagi dihindari. Menanggapi hal itu, Sidong pun berteriak bahwa Lindong telah menghabisi 540 murid gerbang Yuan. Chen Zhen pada saat ini justru membalas dengan dingin bahwa itu adalah akibat dari kemampuan mereka yang lemah dan bahkan dengan tegas menyatakan bahwa mereka memang pantas mokat. Ucapan itu seketika membuat suasana semakin memanas. Sidong kemudian menyampaikan bahwa 3 master besar sekte gerbang Yuan telah murka dan memerintahkan Lindong untuk dibawa ke gerbang Yuan. Namun Qilei segera mematahkan ancaman itu dengan mengingatkan bahwa aturan kompetisi sekte besar telah disepakati 8 sekte super sehingga gerbang Yuan tidak bisa semena-mena dalam bertindak. Meski demikian, Sidong tetap bersikeras membawa Lindong pergi dengan alasan hanya untuk berbincang. Sekte Dao tentu tidak akan percaya dan mereka sama sekali tidak menggubris perkataan Sidong. Melihat hal itu, Sidong pada akhirnya segera memerintahkan serangan. Yuan power yang dahsyat langsung meledak di langit di atas kota iblis unik. Qilei dan 3 tetua lainnya juga maju menyambut 6 ahli gerbang Yuan sehingga pertempuran besar pun pecah. Ledakan demi ledakan mengguncang angkasa sementara Chen Zhen berteriak agar Lindong dan para murid lainnya segera mundur. Lindong memahami bahwa murid biasa tidak akan mampu campur tangan dalam pertarungan tingkat kehidupan mendalam. Oleh karena itu, Lindong memimpin para murid sekte Dao untuk pergi. Namun Sidong dengan cepat memerintahkan Liu Tong untuk menghentikan Lindong. Beberapa diaken gerbang Yuan juga segera menghadang Lindong. Lindong mengenali Liu Tong, sosok yang dahulu begitu kuat di matanya saat di Gunung 100 Kekaisaran. Namun keadaan pada saat ini tampaknya telah benar-benar berubah. Kini kekuatan Liu Tong bahkan tidak sebanding jika dibandingkan dengan Yuan Chang apalagi Lindong. Ketika Liu Tong menyuruh Lindong untuk menyerah karena sekte Dao tidak akan mampu melindunginya, Lindong justru menegaskan bahwa mereka yang berada di hadapan Lindong saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti itu. Pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun segera terjadi. Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan murid lainnya menahan para diaken sementara Lindong bergerak cepat menghadapi Liu Tong. Dengan satu benturan keras, Lindong memukul mundur Liu Tong tanpa bergeming sedikit pun. Liu Tong terjekut karena pemuda yang dulu dianggap remeh kini telah melampauinya. Namun sebelum Lindong sempat benar-benar mundur, seorang tetua tingkat kehidupan mendalam dari gerbang Yuan berhasil melepaskan diri dari pertempuran utama dan menyerang Lindong secara langsung. Tangan raksasa yang terbentuk dari Yuan Power pada saat ini menyegel seluruh jalur mundur Lindong. Situasi pun menjadi semakin berbahaya karena perbedaan tingkat kekuatan yang begitu besar. Saat Lindong bersiap mempertaruhkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba seberkas cahaya melesat dari kejauhan. Bersama dengan hal itu, terdengar tawa hangat namun penuh kesombongan menggema di langit kota iblis unik. Sosok itu lanjut berkata bahwa siapapun yang ingin menyerang Lindong harus terlebih dahulu meminta izin darinya. Selanjutnya, salah satu dari 2 sosok yang muncul segera mengayunkan telapak tangan dan energi hitam keunguan yang mengerikan menyapu seperti badai dan menghantam telapak kekuatan Yuan milik tetua gerbang Yuan. Benturan keras pun terjadi dan di luar dugaan semua orang, telapak tangan raksasa itu perlahan meleleh di bawah korosi energi tersebut.
Tetua berjubah abu-abu dari gerbang Yuan muncul dengan wajah muram, lalu dengan suara keras menanyakan identitas orang yang berani menghalangi urusan gerbang Yuan. Namun dua sosok yang baru saja datang sama sekali tidak menggubrisnya. Cahaya pun memudar dan tampaklah dua sosok pria berdiri di sisi Lindong. Yang satu bertubuh tinggi besar seperti menara besi, kutilnya gelap berkilau keemasan di bawah sinar matahari, memancarkan aura keberanian dan keganasan yang ditekan dalam-dalam. Sementara itu yang satu lagi bertubuh tinggi ramping, berwajah tampan namun menyimpan kesan licik dan berbahaya. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah duo Lin, yakni Lin Diao dan Lin Yan. Lin Yan dengan polos menggaruk kelapa belakangnya dan berkata bahwa mereka tampaknya telah datang sedikit terlambat. Awalnya mereka berniat pergi ke daerah iblis unik untuk mencari kakak Lindong. Lin Diao menambahkan dengan nada menggoda bahwa susunan musuh kali ini benar-benar hebat. Tampaknya Lindong benar-benar memang pandai membuat keributan. Selanjutnya Lin Diao menatap Lindong dan memastikan bahwa Lindong tidak terluka. Lindong pun tersenyum dan menggeleng sementara kehangatan memenuhi hatinya karena melihat kedua saudara angkatnya datang tanpa ragu. Ketegangan di tubuh Lin Diao dan Lin Yan pun mengendur setelah memastikan keadaan Lindong yang baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, Ying Xiaoxiao memandang mereka dengan penuh waspada. Ying Huan yang menyadari hal itu segera menjelaskan bahwa Lin Diao dan Lin Yan adalah saudara angkat Lindong. Mereka dahulu datang bersama dengan Lindong ke Sekte Dao tetapi kemudian pergi berlatih sendirian. Ying Xiaoxiao merasakan bahaya besar tersembunyi di dalam diri Lin Yan yang tampak sederhana. Sosok Lin Yan seolah-olah menyimpan keganasan ekstrim yang disembunyikan di balik senyum polosnya. Sementara itu dari Lin Diao, Ying Xiaoxiao justru tidak merasakan apapun. Karena itu, Ying Xiaoxiao segera menyimpulkan bahwa kekuatan Lin Diao telah melampaui tingkat yang mampu dinilai oleh Ying Xiaoxiao. Sementara itu Lin Diao melirik ke arah Ying Huan dan dengan santai memuji ingatan gadis itu. Lin Diao sedikit tersenyum dan sangat menyadari identitas yang tersembunyi dari balik tubuh Ying Huan yang luar binasa. Sementara itu Ying Huan pada saat ini hanya tersenyum tenang. Selanjutnya perhatian Lin Diao tertuju pada King Tan dan dengan terjekut Lin Diao bertanya mengapa King Tan ada di sana. Lin Yan juga tertegun ketika menyadari bahwa gadis muda itu adalah King Tan. Sementara itu King Tan merasa kebingungan karena merasa tidak pernah bertemu dengan mereka dalam wujud yang sekarang. Lindong pada akhirnya menjelaskan sambil tersenyum bahwa Lin Yan adalah Xiao Yan atau Little Flame yang dahulu. King Tan terdiam lama lalu matanya membelalak tidak percaya karena harimau besar yang dulu menemaninya kini telah berubah menjadi pria gagah seperti menara besi. Dengan penuh rasa ingin tahu, King Tan memeriksa tubuh Lin Yan dan terus bertanya bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Lin Yan hanya tersenyum lembut dan keganasan dalam tatapannya mereda menjadi kehangatan yang jarang terlihat. Sementara itu Lindong lanjut menjelaskan bahwa Lin Diao dahulu bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Dengan begitu maka King Tan tidak menyadari keberadaannya. Mendengar hal itu King Tan memuji bahwa Lin Diao sangat tampan dan untuk pertama kalinya wajah Lin Diao yang biasa tenang pada saat ini tampak sedikit canggung. Namun suasana hangat itu pada akhirnya segera terganggu. Tetua gerbang Yuan kembali berbicara dengan nada dingin dan menegaskan bahwa Lindong telah menghabisi ratusan murid gerbang Yuan. Dengan begitu mereka berniat membawa Lindong kembali untuk membersihkan niat membunuhnya demi masa depan yang lebih baik. Selain itu tetua itu memperingatkan agar Lin Diao dan Lin Yan tidak ikut campur jika tidak ingin menanggung akibatnya. Lin Diao pada akhirnya menoleh lalu dengan senyum tipis yang perlahan berubah berbahaya mulai berbicara. Lin Diao berkata bahwa membunuh beberapa ratus murid gerbang Yuan bukan alasan bagi mereka untuk bersikap sok benar. Api hitam keunguan kembali berkumpul di tangannya dan dengan suara dingin penuh niat membunuh, Lin Diao menanyakan apakah tetua itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengajari Lindong pelajaran. Dengan hal itu, ketegangan di langit kota iblis unik kembali memuncak karena jelas bahwa pertempuran besar tidak akan lagi bisa terhindarkan. Aduh, lanjut dong Min.